Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2 di semester 2 ini, yaitu tentang kemagnetan. Di sini nanti akan kita bahas 6 subbab ya. Namun di kesempatan kali ini hanya sampai 4 saja, yaitu sifat kemagnetan benda, cara membuat magnet, kemagnetan bumi, dan medan magnet. Yang pertama, sifat kemagnetan benda. Macam-macam sifat kemagnetan benda, ada feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kalau feromagnetik adalah benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Kalau paramagnetik, benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh platina, aluminium, seng, magnesium. Kalau diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, bismut, plastik, ya, emas, perak. Ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi diingat ya, fero ditarik kuat, para tidak dapat ditarik lemah oleh magnet. Kalau dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan magnet. Secara garis besar, dalam hal kemudahan dibuat menjadi magnet itu dibagi menjadi 2. Ada bahan magnet kuat dan ada bahan magnet lemah. Kalau bahan magnet kuat, ini bahan yang sulit dibuat menjadi magnet. Namun ketika sudah menjadi magnet, mampu menyimpan sifat kemagnetan dalam waktu yang cukup lama. Contohnya baja. Jadi baja ini kalau dibuat magnet, nanti akan menjadi magnet permanen atau magnet tetap. Sedangkan kalau bahan magnet lemah ini bahan yang mudah dijadikan magnet, tetapi sifat kemagnetannya juga mudah hilang ya. Contohnya besi. Jadi besi ini kalau dibuat magnet akan menjadi magnet sementara atau magnet remanen. Selanjutnya tentang sifat-sifat magnet. Sebenarnya semua bahan itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, ini magnet elementernya tidak teratur seperti gambar ini ya. Tapi kalau benda yang memiliki sifat magnet itu magnet elementernya teratur. Ya. Jadi berdasarkan ini kita dapat menarik kesimpulan sifat-sifat magnet bahwa magnet itu dapat menarik benda-benda logam ya, mempunyai 2 kutub yaitu utara dan selatan. Gaya tarik menariknya terbesar pada kutubnya ya, selalu menunjuk arah utara selatan. Kutub magnet yang berlainan tarik menarik. Nah, misalnya ini utara dengan selatan ya, seperti ini tarik menarik. Kalau yang jenis ini utara dengan utara akan tolak menolak. Apakah sifat kemagnetan ini bisa dihilangkan? Bisa ya. Pada dasarnya kan kalau benda bersifat magnet, magnet elementernya teratur. Berarti supaya sifat kemagnetannya hilang, magnet elementernya dibuat tidak teratur. Caranya bagaimana? Ya ini 3 ini, dialiri arus bolak-balik. Ini arus PLN itu ya. Terus dibakar, dibanting atau dipukul-pukul. Nah, ini berarti magnet elementernya itu menjadi tidak teratur.
sehingga sifat kemagnetannya menjadi hilang, ya. Sekarang cara membuat magnet. Ada 3 ya. Yang pertama, cara membuat magnet dengan menggosok, kelihatan ya kalau kuning, dengan cara induksi, kemudian dialiri arus. Menggosok adalah membuat magnet dengan menggosok bahan magnet dengan magnet. Nah, bahan magnet ini bisa dari besi atau baja ya, digosok dengan magnet. Bagaimana cara menentukan kutubnya? Dilihat ya. Ini gosoknya searah seperti ini ya, dari X ke Y. Maka ujung akhir penggosokan berlawanan kutub dengan ujung magnet penggosok. Berarti X-nya ini kutub, berarti maaf Y-nya ini kutub utara, sedangkan X-nya kutub selatan. Atau kebalikannya, yang sisi yang disentuh pertama kali, berarti kutubnya sejenis. Nah, ini X-nya kan disentuh pertama kali, berarti X ini kutub selatan karena magnetnya ini yang menyentuh pertama kali kutub selatan. Atau bisa kalian lihat juga ya, ini dilihat. Nah, ini kan gosoknya arahnya ke kiri. Nah, berarti ujung yang pertama kali disentuh ini kutub utara. Kalau yang bawah ini gosoknya ke kanan. Nah, ujung yang pertama kali disentuh ini berarti ini kutub selatan. Yang ini kutub utara. Sekarang yang kedua, induksi, yaitu membuat magnet dengan mendekatkan besi pada magnet. Ya, mendekatkan besi pada magnet sehingga besinya bisa menjadi magnet. Nah, kalau ini mudah ya, tinggal berurutan. Yang didekati ini berarti kutubnya berlawanan, utara, berarti A-nya ini selatan. Ya, A-nya itu selatan, sedangkan yang B-nya itu utara, berurutan selatan utara, ya. Kemudian yang ketiga, dialiri arus. Nah, ini membuat magnet dengan mengaliri arus pada inti besi lunak. Nah, ini cara menentukan kutubnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat jari menunjukkan arah arus, ibu jari menunjukkan arah utara. Coba kita lihat gambar yang ini ya. Nah, di sini arusnya dari kutub positif arahnya ke atas. Kan ini melewati atasnya besi. Nah, berarti keempat jarinya ini ke atas. Maka di sebelah kiri ini kutub utara, yang sebelah kanan kutub selatan. Atau bisa juga seperti gambar yang di bawah ini. Ya, jarinya ini ke atas karena arusnya ke atas. Berarti sebelah kiri kutub utara, sebelah kanan kutub selatan. Kalau gambar yang kedua ini, nah, bisa kalian coba dengan menggunakan pensil ya, seperti ini. Nah, ini arah arusnya kemana? Ini melalui bawahnya besi. Berarti ini melalui bawahnya besi, naik terus turun ke bawah. Nah, berarti yang di sebelah kanan ini nanti kutub utara, yang di sebelah kiri kutub selatan. Nanti ada latihan soalnya ya. Kita lanjutkan tentang kemagnetan bumi. Ada 2 fakta unik tentang kemagnetan bumi ya. Yang pertama, kenapa jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara selatan? Nah, ini karena di kutub utara geografis bumi itu ada kutub selatan magnet bumi. Sedangkan di kutub selatan geografi bumi ada kutub utara magnet bumi. Jadi berlawanan.
kan tarik menarik. Makanya kalau di utara ya ada kutub selatan geografis bumi, kalau di selatan ada kutub utara geografi bumi ya. Yang kedua, jarum kompas pada jarum ternyata penyimpangannya ini membentuk sudut. Ada sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Kalau sudut deklinasi itu sudut antara jarum kompas ini ya dengan kutub utara selatan geografis bumi. Nah, ini sudut deklinasi. Kalau sudut inklinasi berarti bisa di sini juga ya, kalau ini dengan yang selatan. Kalau sudut inklinasi itu sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Nih, kalau yang ini inklinasi. Boleh juga yang kalau ini sama kutub utara ya. Kalau yang kutub selatan berarti ini. Ini namanya sudut inklinasi antara bidang datar dengan magnetnya, itu berarti inklinasi. Kalau dengan kutub utara selatan geografis bumi namanya deklinasi. Selanjutnya tentang medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain didekatkan di ruang tersebut. Pola medan magnet ini digariskan dengan garis gaya magnet yang arahnya itu dari utara ke selatan. Semakin rapat berarti pengaruh medan magnetnya semakin kuat ya. Paling kuat ini ada di kutubnya. Ini kutubnya ini banyak garis gaya magnetnya. Ingat ini dari utara, dari keluar ke utara, kemudian masuk ke selatan. Interaksinya ya, kalau kutub tidak sejenis ya, berarti nanti tarik menarik. Kalau kutub yang senama akan tolak menolak. Nah, di sini ada medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, jadi di kawat kalau ada arusnya, ini bisa menimbulkan medan magnet. Nah, pertama kali ini diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Dia berhasil mengungkap hubungan antara listrik dan magnet. Dia berhasil membuktikan bahwa penghantar yang berarus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet. Nah, di sini nanti ada beberapa macam medan magnet ya, ada pada kawat lurus, ada pada kawat melingkar, ada pada kawat selenoida. Kita pelajari dulu yang pada kawat lurus. Jadi seperti gambar yang pertama ini ada kawat berarus, kemudian bawahnya ini diberi kompas. Nah, kompasnya ini akan menyimpang. Kemana arah penyimpangannya? Sesuai kaidah tangan kanan. Ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, keempat jari menunjukkan arah medan magnet. Nah, seperti gambar ini. Nah, berarti ini menyimpangnya ke kiri. Sedangkan yang satunya ini ya kebalikannya. Kalau arusnya ke bawah, berarti menyimpangnya ke kanan. Kita lanjutkan contoh soal ya. Ini ada 5 contoh soal. Yang 1 sampai 3 ini esai ya, menentukan kutub magnet. 4 sama 5 ini medan magnet. Yang pertama ini Budi meminjam magnet dari Amir untuk menggosok baja yang dimilikinya agar menjadi sebuah magnet batang. Arah penggosokan yang dilakukan seperti gambar. Tentukan kutub-kutub magnetnya. Dilihat ya, ini dari Q ke P, berarti dari kanan ke kiri. Yang disentuh terlebih dahulu kan Q, berarti kutubnya sejenis. Maka Q ini kutub selatan.
Bisa ya, berarti P-nya kutub utara. Kemudian yang kedua, tentukan kutub-kutub paku A, B, C, D. Ya, ini berurutan, berarti ini yang menyentuh paku, yang dekat dengan paku ini kutub selatan. Nah, berarti A ini kutub utara. Berurutan, maka B-nya kutub selatan, C-nya utara, D-nya selatan. Sekarang nomor 3, ini cara membuat magnet dengan cara dialiri arus. Caranya menggunakan kaidah tangan kanan seperti tadi ya. Dilihat ini arusnya melalui bawahnya besi. Berarti ini arah arusnya ke bawah. Ya, arah arusnya ke bawah. Maka B-nya kutub utara, A-nya kutub selatan. Kalau yang gambar kedua, ini melewati atasnya besi. Berarti arah arusnya ini ke atas. Ya, arah arusnya ke atas. Kalau arah arusnya ke atas, berarti P ini kutub utara, Q-nya kutub selatan. Gambar yang ketiga dilihat, ini di sebelah kanan ya I-nya. Ini kan I-nya melalui bawahnya besi. Berarti arah arusnya ke bawah. Maka X-nya kutub utara. Maaf, Y-nya kutub utara, X-nya kutub selatan. Bisa ya? Bisa. Sekarang nomor 4. Ini tentang arah medan magnet. Seperti tadi ya. Coba lihat yang nomor 1. Ini arah arusnya ke atas. Tadi kalau arah arusnya ke atas, menyimpang ke kiri. Benar atau salah ini? Oh, ini arah arusnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti menyimpang ke kanan. Maka arah panahnya itu dari kanan ke kiri ya. Berarti salah ya. Ini kebalik, nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2, arah arusnya ke atas, menyimpang ke kiri ya. Benar ya, nomor 2. Nomor 3 berarti salah. Kalau yang nomor 4 ke bawah, nah ini benar, dari kanan ke kiri. Dari kanan muter ke kirinya kawat ya. Berarti yang benar itu nomor 2 dan 4. Sekarang nomor 5. Gambar berikut menunjukkan arah garis gaya magnet yang dihasilkan oleh solenoida yang benar. Kalau seperti ini berarti kita harus bisa menentukan kutub utara dan selatan dulu. Berarti nanti medan magnetnya dari utara ke selatan. Dilihat ini yang pilihan A, ini arusnya ke atas. Kalau arusnya ke atas, maka di sisi kiri ini kutub utara, yang kanan kutub selatan. Nah, seharusnya medan magnetnya ini dari utara ke selatan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Berarti yang A ini salah. Yang B, arusnya ke atas. Nah, sama kayak ini tadi, berarti di sisi kiri ini utara, di sisi kanan selatan. Arusnya dari utara ke selatan. Berarti benar ya yang B. Kalau yang C coba kita cek ya. Arusnya ini ke bawah ya, karena melalui bawahnya besi. Kalau arusnya ke bawah, berarti di sisi kanan ini utara, yang di sisi kiri selatan. Arusnya dari utara ke selatan. Nah, ini salah, dari selatan ke utara. Kalau yang A ini jelas D ini jelas salah. Nah, ini masa ya panahnya bolak-balik ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung WA ya. Untuk tugas pengabsenan nanti kalian catat penjelasan tadi. Kalau ada yang sudah dicatat tinggal nambahi saja ya. Kemudian kalian kerjakan buku paket ini ya. Dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Sampai di sini penjelasannya.
di rumah aja ya, kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.